Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiawan dari kelas R7B dengan NPM 2020 4450534. Kali ini saya ingin mereview jurnal untuk tema pengajuan TA saya. Pertama, judul pengukuran beban mental kerja dengan menggunakan metode SWOT atau Subjective Workload Assessment Teknik dan Work Sampling di PT XYZ pada tahun 2013. Penulis Ainun Sabrini, A. Jabar, M. Rambe, Dini Wahyuni, dengan novel jurnal jurnal teknik industri FT USU. Masalah, PT XYZ memiliki sumber daya manusia yang besar, yaitu sebanyak 296 orang karyawan dan 290 orang tenaga outsourcing. Namun pada beberapa fungsi sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian laporan atau tugas. Untuk itu diperlukan analisis dan pendekatan yang tepat untuk menganalisa beban kerja karyawan, sehingga dapat mengoptimalkan pemakaian waktu kerja dan efisiensi sumber daya manusia. Penyelesaiannya di sini dengan menggunakan metode work sampling dan SWOT atau Subjective Workload Assessment Teknik dapat diketahui presentasi waktu produktif dan tingkat beban kerja karyawan. Keterkaitan permasalahan penyediaan serta metode yang dipakai berdasarkan review di atas. Kegiatan referensi yang pertama adalah adanya serta tata cara penyelesaian menggunakan metode Subjective Workload Assessment Teknik atau SWOT dan Work Sampling. 2. Penerapan Subjective Workload Assessment Teknik atau SWOT dan Work Sampling dalam pengukuran beban mental kerja kasir. Studi kasus di minimarket ABC Kecamatan Kromokelawu, Malang pada tahun 2019. Permasalahannya adalah ketika tidak kesesuaian harga antara yang dirak dengan yang ada di sistem informasi, sehingga ada menimbulkan komplain dan konsumen. Dalam masalah selanjutnya adalah ketika barcode tidak terscan dengan baik. Penyelesaiannya yaitu menggunakan metode yang digunakan untuk mengukur beban mental dan produktivitas kasir menggunakan metode Subjective Workload Assessment dan Work Sampling. Merupakan faktor yang dominan mempengaruhi beban mental kasir dikarenakan kasir dituntut dalam hal waktu untuk melakukan proses transaksi secara cepat. Keterkaitan penyelesaian serta metode yang dipakai berdasarkan review di atas. Keterkaitan referensi yang pertama adalah adanya serta tata cara menyelesaikan menggunakan metode SWOT dan Work Sampling. 3. Analisis beban mental kerja metode SWOT studi kasus PT Dipaya Okta Abadi pada tahun 2022. Masalah, mengetahui beban kerja yang diizinkan sehingga dapat memperlancar efektivitas pekerja dan perusahaan. Penyelesaian, analisis ini dilakukan dengan cara pengambilan kuesioner dan melakukan pengukuran dengan cara pengambilan data hasil pengukuran kartu SWOT pada 15 pekerja bagian produksi. Analisis data mengolah hasil pengukuran kartu SWOT dalam program DOSWORD. Lalu dilakukan pengkonfirmasi antara hasil komputer dengan pekerjaan yang dilakukan dan pengambilan kesimpulan dengan mengkonversikan antara nilai SWOT retail dengan pekerjaan. Keterkaitan permasalahan penyelesaian serta metode yang dipakai berdasarkan review di atas. Keterkaitan referensi yang pertama adalah adanya serta menyelesaikan menggunakan metode SWOT dan Work Sampling, menjadikan jurnal ini cocok untuk dijadikan referensi saya. Selanjutnya, judul analisis beban mental kerja kognitif dengan menggunakan metode SWOT pada karyawan Departemen Quality Control di PT XYZ pada tahun 2020. Masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beban
kerja kognitif karyawan Departemen Quality Control PT XYZ. Penyelesaiannya yaitu metode SWOT menggunakan 3 variabel yaitu time load, mental overload, dan psychological stress load. Terhadap SWOT terdiri dari 2 tahapan yaitu skill development dan advanced learning. Keterkaitan permasalahan penyelesaian serta metode yang dipakai berdasarkan review di atas sangat cocok untuk saya jadikan referensi. Selanjutnya, pengukuran beban mental kerja karyawan pada lantai produksi dengan metode work sampling studi kasus PT Teluk Luas tahun 2019 dengan Alpha Jurnal Science Innovation dan Teknologi atau Saintek. Masalah pengamatan aktivitas kerja untuk selama waktu diambil secara acak terhadap suatu lebih kerja, kemudian mencatat apakah pekerjaan dalam keadaan bekerja atau menganggur. Pengukuran beban mental kerja dan dengan metode work sampling untuk menghitung waktu baku, produksi standar, dan beban kerja. Penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pengamatan seluruh dengan jumlah operator 4 orang dan jumlah pengamatan sebanyak 84 kali waktu yang diperlukan bagi pekerja untuk menyelesaikan 1 kali pengepresan. Selanjutnya, judul implementasi subjektif workload assessment teknik atau SWOT untuk mengukur beban mental kerja karyawan produksi studi kasus di UD Nagawali Alam Sejahtera Singosari. Permasalahan pada karyawan mengeluhkan ada beberapa kerja yang membuat mereka kurang nyaman dan sering kehilangan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dengan waktu yang lama, sehingga menimbulkan produk yang tidak sesuai kualitas yang diinginkan atau reject. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan beban mental kerja karyawan bagian produksi dengan menggunakan SWOT. Selanjutnya, judul pengukuran beban mental kerja operator control room menggunakan metode subjektif workload assessment teknik di PT Krakatau Steel Persero Tbk. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi beban mental kerja karyawan Divisi Raw Material Handling PT Krakatau Steel. Penyelesaian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan beban mental kerja karyawan untuk mengetahui seberapa besar beban mental tersebut dengan menggunakan metode SWOT yang kemudian diolah menggunakan aplikasi DOSBox 0.7. Selanjutnya, pengukuran beban mental kerja karyawan dengan metode subjektif workload assessment teknik atau SWOT pada gudang logistik di PT Molindo Intigas. Masalah, sering terjadi kesalahan pengambilan barang yang diorder oleh customer, membuat pelayanan menjadi menumpuk dan membuat karyawan mengalami kebingungan. Penyelesaian, dalam hal ini penelitian melihat sehingga perlu dilakukan pengukuran beban mental kerja pada karyawan Departemen Gudang Logistik PT Molindo Intigas.